sebutan vendor login yang tadi Mas Riza mention, itu Ya. drawback yang cukup kuat untuk perusahaan. Kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan? Oke, good questions. Ini yang kadang kita missing. Kita kan kalau udah ada tren, kita bisa langsung Ya, ikutin tanpa langsung planning gitu pindah ya. semua gitu ya. Langsung kayak dulu ke cloud itu juga sama kan Mas sebenarnya. Kalau Mas Sama, Riza betul. tahu, pas cloud itu muncul semua berbondong-bondong pindah ke cloud, tapi mereka meninggalkan Ya. apa ya? Kalau kita nyebutnya tech debt lah ya, technical debt, Hmm. hutang teknikal yang mereka itu lupa tidak persiapkan di awal, jadi harus diperbaiki di akhir. Masalah tarif dengan politiknya Amerika itu berpengaruh juga nggak sih dengan biaya Oh, cloud? menarik, menarik. Kedua, saya juga freelance di perusahaan US sebagai cloud engineer. Itu fokusnya adalah manage infrastruktur gitu. Jadi topik kali ini nih lagi-lagi mungkin ya sedikit membunuh pekerjaan saya sendiri gitu, Mas Riza. Halo, selamat datang. Di video kali ini bersama saya Riza, kita akan membahas berbagai hal tentang cloud computing atau komputasi awan bersama narasumber yang keren pastinya. Dan episode kali ini dipersembahkan oleh BusinessGeo. Nah, BusinessGeo ini punya satu server lokal premium namanya Neo Light Pro. Itu storage-nya udah full SSD, dedicated resource. Jadi kalau teman-teman mau akses data itu kencang dan stabil ya, meskipun trafiknya tinggi. Kemudian Neo Light Pro ini juga fleksibel karena bisa di-upgrade kapan aja. Ditambah lagi yang tidak kalah penting adalah aman di kantong karena tidak terdampak fluktuasi kurs dolar Amerika ya, karena bayarnya rupiah. Banyak perusahaan yang udah pindah ke BusinessGeo karena sadar cloud buatan lokal bukan hanya murah, tapi murahan, tapi solusinya cukup strategis dan sustainable. Optimal juga untuk digunakan untuk berbagai framework dan aplikasi yang umum digunakan, harganya hemat, kualitasnya premium. Singkatnya, Neolight Pro ini cepat, stabil, dan fleksibel. Dan episode kali ini saya sudah kedatangan seorang jagoannya cloud lah ya, yang bisa kita tanya-tanya ya, yang seputar DevOps dan lain-lain. Di sini ada Mas El Muhammad, foundernya DevOps Focus Group. Halo Mas, gimana kabar? Halo, halo Mas Riza. Alhamdulillah kabar baik. Mas Riza gimana? Baik-baik. Boleh mungkin buat teman-teman yang nonton belum familiar dengan Mas El ini, boleh kenalan singkat dong? Oke. Oke, thank you sebenarnya Mas udah di-invite juga ya, baru ngomong ini. As teman-teman lihat nama saya El, sebenarnya namanya panjang banget dan biasanya kalau di tongkrongan ada yang manggil El, ada yang manggil nama saya yang asli kayak pakai Khalid gitu, itu agak sulit diejakan kan karena nggak semua orang biasa gitu ngomong kayak gitu. Jadi ya pakailah nickname yang lebih gampang yaitu L di nama depan saya. Saya salah satu founder dari dari 3 orang. Saya salah satu founder yang memulai DevOps Focus Group. Itu satu komunitas yang sekarang kita punya sekitar 2.500 member, fokus untuk belajar menjadi DevOps atau Cloud Engineer gitu. Dan ini fokusnya di Indonesia ya. Kita punya kelas-kelas yang tiap minggu itu kita sesi online, modelnya webinar, kemudian ada yang model workshop, dan kita nanti punya juga YouTube channel untuk kita kirim semua recording ke sana kayak gitu. Nah, selain itu sekarang saya kerja di salah satu perusahaan ya ada saya full time-nya di perusahaan Eropa, dan ini partner dari salah satu cloud provider. Kemudian yang kedua, saya juga freelance di perusahaan US sebagai cloud engineer. Itu fokusnya adalah manage infrastruktur gitu. Jadi topik kali ini nih lagi-lagi mungkin ya sedikit membunuh pekerjaan saya sendiri gitu, Mas Riza. Wah, jangan sampai membunuh lah. Agak bergeser sedikit aja ya. Iya, Ngeri ya, ya. juga Kalau nih. saya ngomong shifting lah ya, sama kayak dulu Shifting kita lah ya. nyebutnya masih kayak sistem administrator, sistem engineer, tiba-tiba geser Oh menjadi iya. software DevOps gitu ya. Nah, Iya. sekarang mungkin balik lagi ke era itu gitu. Iya. Ya namanya teknologi ya,
tren teknologi itu kan muter-muter aja sebenarnya ya. Iya, sepakat sepakat sepakat. Topik kita kali ini lumayan panas ya. Jadi, Sensitif. mungkin kita tarik mundur sedikit mungkin ya. Jadi, awal-awal teknologi web kan munculnya itu dari, eee, sebelum cloud gitu kan. Sebelum cloud itu ya Ya. on premise gitu. Kita biasanya pakai pada saat itu cukup sederhana, cukup hosting aja, ada shared hosting, ada dedicated hosting gitu, yang filenya kita cemplungin pakai FTP gitu kan, atau Mhm. sekarang udah SSH gitu kan. Terus, websitenya muncul. Nah, pada saat itu kan masih website ya, jadi aplikasinya cenderung statis gitu kan, kayak informasi aja, kayak company profile dan lain-lain gitu kan. Semakin ke sini kan semakin berkembang, aplikasi web semakin kompleks gitu kan. Terus muncullah, teknologi cloud yang berbarengan sama, booming startup. Nah, banyak Iya. startup yang menggunakan cloud sebagai apa ya, sebagai salah satu, istilahnya secret recipe ya, resep Iya. rahasia supaya bisa, apa ya, melaju lebih cepat, scalingnya bisa di-handle dengan baik, seiring dengan jumlah user yang mungkin bertambahnya, eksponensial gitu kan. Tapi beberapa tahun belakangan ini ada muncul tren baru nih. Ya, kalau saya perhatikan ada istilahnya cloud exit. Jadi ada beberapa perusahaan besar, perusahaan teknologi lah ya, perusahaan teknologi, mereka malah, melirik kembali lagi ke on premise gitu. Nah, contohnya misalkan ada Dropbox tuh di 2016, Dropbox ini kan dia buat nyimpen, file ya, storage gitu kan. Nah, mereka itu, di 2016 merasa bahwa, biayanya sudah semakin besar nih menggunakan cloud, akhirnya mereka bikin data center sendiri. Terus juga Basecamp yang cukup terkenal, mereka bisa menghemat jutaan dolar, terus performanya katanya lebih bagus, dan tidak, menghindari vendor lock-in ya. Mhm. Twitter juga kabarnya begitu. Jadi sebagian, resource, menggunakan entah servernya sendiri, entah menggunakan on premise. Jadi sebenarnya, eee, ini apakah, tren sementara atau, memang sebenarnya solusi yang cukup, bisa kita gunakan juga gitu? Oke. Kalau mau bahas ini tuh, kalau kita mau kayak ngulik ini adalah solusi yang cuman asal trending doang atau apakah akan jadi solusi berkelanjutan, mungkin kita harus tarik lagi nih seperti yang tadi Mas Riza mention. Kita Mhm, tarik ke asal mula kenapa di Indonesia dulu, fokuslah di Indonesia contohnya, kenapa pada mulai pindah ke cloud gitu ya. iya, Benar banget tadi penjelasannya. Jadi awal mula hampir semua perusahaan tiba-tiba pindah ke cloud dengan segala kebumingannya itu adalah pas waktu itu setelah startup mulai masuk. Nah, startup oke. mulai booming di Indonesia itu menjadi satu celah besar bagi cloud provider untuk masuk ke market Indo, dan mereka itu ngasih kayak promosi-promosi, oh kalau kamu nanti pindah ke cloud kami, kamu nanti dapat diskon 30%, kamu dapat A, B, C, D, E. Iya, dapat Itu kan kredit ya, dulu dapat kredit. dapat kredit tuh, kreditnya kadang-kadang ada yang sampai 100 juta gitu untuk setahun gitu ya. Iya, Kan iya bagi betul. sebuah startup, dana tersebut kan cukup-cukup besar banget ya kalau aku ngomong, Besar, apalagi untuk startup yang baru mulai gitu. Kemudian mhm, salah satu fitur utama yang dicari dari startup-startup ini di cloud adalah kemudahan mereka, flexibility mereka untuk spin up aplikasi, spin up infrastruktur yang mereka butuhkan gitu kan. Karena semuanya serba instan lah. Mereka kadang-kadang manage sesuatu, mereka bisa spin up resource tanpa mereka harus manage, tanpa mereka tahu di belakang layar gimana ini kerjanya dan lain sebagainya gitu. Dan ini membantu banget proses awal-awal ketika startup itu baru mulai. Jadi mereka nggak usah mikir lah di infrastruktur. Jadi mereka bisa fokus di aplikasi gitu ya pas waktu itu. Tapi kan setelah company mulai mature, mereka udah nggak ngejar tadi yang bentuknya speed atau agility, tapi mereka mulai fokus ke stability nih. Sekarang stability sama cost optimization. Nah, di topik ini mulailah muncul perdebatan sebenarnya cloud ini beneran solusi yang sesuai nggak gitu. Karena kan klaim hampir semua, saya bisa bilang hampir 90% cloud provider pasti klaim menggunakan cloud itu fleksibel, jadi kamu pay for what you use gitu kan ya, atau pay apapun lah, kita bayar cuma untuk yang kita pakai gitu kata. Jadi
menghilangkan capex dan kita cukup bayar operational expenditure atau OPEX gitu. Nah itu mulai dibantah lah di tahun-tahun 2016, 2017 bahwasanya ternyata cost OPEX di cloud itu menjadi lebih mahal daripada gabungan dari OPEX dan APEX di on-premise gitu, karena kan ada biaya manage dari si cloud providernya ya, mereka nge-charge gitu. Terus juga mulai muncullah ketika perusahaan mature, otomatis mereka mulai ada audit dan lain sebagainya, compliance yang mengharuskan mereka itu kayak contoh ada beberapa perusahaan kalau kayak kesehatan mereka nggak boleh tuh punya infrastruktur di data center yang tidak bisa mereka datangi. Jadi harus yang mereka tahu fisiknya harus bisa didatangi gitu. Requirement atau regulations kayak gini tuh muncul setelah perusahaan mature otomatis. Ya, jadi ya tadi akhirnya mereka mulai sadarlah cloud ini juga mulai ada ya kekurangannya lah untuk kebutuhan dan requirement mereka. Dan itu mulai berujung perusahaan ya kayak tadi kalau ngomongin Dropbox memang dia akan jauh lebih murah dia pakai pakai data center sendiri daripada pakai cloud karena mereka itu menyimpan file yang jumlahnya wah itu udah nggak lagi tera atau peta itu udah di atasnya lagi tuh ya kan karena berapa juta orang yang nyimpan data di sana. Kalau ditaruh di cloud ya memang akan jadi bengkak banget. Sedangkan kalau di mereka punya server sendiri kan mereka cukup beli hard drive yang mana hard drive itu adalah komponen paling murah ya. Komponen paling murah dari infrastruktur gitu. Mereka bisa beli mereka bisa manage sendiri itu udah satu kali beli bisa dipakai 3 tahun kayak gitu. Itulah akhirnya mulai terinfluence termasuk di Indonesia terutama setelah pandemi ya itu kan jadi kayak kita ke snap bahwasannya duit ini harus finance atau cost ini harus di-press semaksimal mungkin ini kita biar nggak sampai kehabisan uang investor gitu pas waktu setelah pandemi. Itulah mulai di Indonesia cloud exit ini jadi ikut booming dan saya rasa sih ini bukan cuma fenomena sementara ya. Ini tuh solusi yang signifikan dan bisa dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang memang mereka at least ada 2 opsi nih. Mereka udah mature siap untuk pindah sama perusahaan-perusahaan yang baru mulai nih. Jadi mereka dananya sedikit lebih better pindah ke langsung mulainya di on-premise karena di cloud itu sekarang udah jarang promosi-promosi kayak dulu kan. Sekarang itu udah jarang gitu. Jadi ya lebih murah kalau pakai on-premise gitu sih Mas Riza. Oke. Kalau yang lagi hot sekarang juga tuh yang masalah tarif dengan politiknya Amerika itu berpengaruh juga nggak sih dengan biaya cloud? Menarik. Jujur aja karena sebenarnya walaupun aku nulisnya founder Devo Focus Group tapi kan kerjaanku sebenarnya cloud engineer ya. Ini sebenarnya kayak ini topiknya sensitif bisa membunuh pekerjaanku sendiri ini sebenarnya ya. Tapi jujur aja kalau di kantorku sekarang kita mengalami masalah yang sama. Kan gini kondisinya. Pas waktu kemarin anggaplah Presiden Trump memberikan pengumuman ya terkait tarif, sanksi dan lain sebagainya dan mulai banyak boykot produk Amerika, nilai dolar tuh sempat turun terus habis naik turun lah, fluktuatif banget. Nah, fluktuatifnya ini painful banget untuk tim finance, Mas. Jadi kalau udah perusahaan yang cukup besar, mereka itu sebenarnya nggak suka kan ada fluktuasi harga. Mereka tuh pengen ya ini untuk lebih ke capacity planning atau financial planning. Mereka pengennya tiap bulan angkanya sama nih. Terkecuali kita upgrade gitu kan ya. Nah, kemarin yang dialami di perusahaan saya adalah ini angkanya naik turun dan kadang naik turunnya drastis bisa 10% ya karena dengan segala taxnya dan lain sebagainya. Jadi unpredictable banget. Itu painful banget dirasakan di finance apalagi kalau udah nominalnya di atas miliar gitu ya per bulan. Kalau cuman resource kita pakai cuma 1 juta jadi kan naiknya paling cuma 10.000 20.000 masih bisa ditolerir lah. Tapi kalau nilai cost kita itu per bulan bisa sampai 20 miliar gitu, anggaplah nangis gitu kalau naik ada 10% dan lain sebagainya. Itu pengaruh banget dengan terkait
fluktuasi dari nilai tukar rupiah ke dolar. Iya, iya. Kalau misalkan nilai tukar dolarnya sedang turun, kita untung sebenarnya kan ya. Tapi Iya. tapi sebaliknya kalau lagi tinggi ya kita malah nombok. Cuman yang dikejar adalah Iya. ininya ya, bisa diprediksi, bisa di Iya, benar. planningnya ya pada saat direncanakan biayanya berapa itu sesuai gitu. Lebih mengejar kesananya Ya, berarti ya. benar banget Mas. Makanya sekarang tuh kadang-kadang ada sampai cloud provider pun mereka sadar dengan dilema ini, dilema klien-klien atau customernya. Jadi mereka juga ada yang mulailah, nggak semua tapi mulai ada yang menawarkan, oh gini aja, kita model paymentnya langsung atau kalau nggak gitu pakai deposit. Jadi kamu deposit untuk 1 tahun atau kita udah kontrak selama kamu resource-mu nggak naik, kamu udah bayar fix segini, nggak peduli dengan kenaikan Fix, atau ya. penurunan. Ya, ada yang fixed price kayak gitu. Tapi itu ya challenging dan biasanya yang menawarkan kayak gitu tuh cloud yang bukan cloud besar, Kak. Mungkin top 3 menawarkan kayak gitu sih. Tapi kalau yang baru-baru kontendernya yang baru-baru muncul, mereka menggunakan segala macam cara supaya orang-orang mau pakai cloud mereka gitu. Tapi tetap aja stability ini nggak akan pasti bisa kita dapatkan kalau kita pakai on premise atau kita pakai kayak bare metal service yang ada di provider. Contohnya di Bisnet ya, Bisnet kan punya tuh ada 2 kondisi kayak bare metal sama VM tuh. Itu kita udah pasti bisa prediksi biayanya ya akan sama. Kemungkinan besar kenaikan yang terjadi adalah ketika anggaplah mentok-mentok PPN naik gitu ya. PPN Indonesia dari 11 naik ke 12 ya, kayak gitu aja kenaikannya. Tapi secara prices kita udah bisa prediksi dan bahkan kayak nanti dihubungkan dengan capacity planning dari tim infrastruktur, nanti bisa kelihatan, oh di bulan ke-6 kita perlu upgrade ke sekian gitu. Nanti akan kelihatan, oh berarti di bulan ini nanti naiknya segini nih. Jadi ya enak aja. Sebenarnya selain masalah biaya yang sulit diprediksi, naik turun dan lain-lain, itu ada perbedaan yang cukup signifikan nggak sih antara cloud company dengan katakanlah kayak perusahaan yang menyediakan jasa on premise, misalkan kayak VM-nya atau mesinnya, database, storage atau email server dan service-service yang lain, Mas. Oke. Kalau ngomongin kayak gitu mungkin fokus utamanya adalah kalau di cloud itu kita diberikan kemudahan. Kadang-kadang kita nggak perlu sama sekali setup, kita cuma tinggal klik 2-3 kali klik, itu tiba-tiba layanannya udah bisa kita pakai tuh, database, storage, apapun itu. Jadi mereka punya banyak managed service. Dan itu tentunya comes with a higher cost karena kita jadinya membayar jasa untuk mereka setup segala sesuatu di belakang layar gitu kan, atau kita biasanya sebutnya manajemen cost gitu karena mereka manage infrastrukturnya. Dan di on premise hal ini nggak ada nih, kita nggak punya bantuan kayak gini, jadi kita biasanya harus setup dari nol gitu. Nah ya ini bisa dibilang pro dan kontra ya, pro cons gitu, karena pro of course kalau kita bilang cons-nya adalah kita jadi butuh engineer yang mampu untuk manage, yang mampu untuk manage apa ya, mesinnya kayak. Iya benar. Ya kayak satu nih mesin, terus kemudian konfigurasinya yang kadang cukup kompleks ya. Bener, konfigurasinya itu kan kompleks gitu, apalagi kayak tadi yang disebut di Dropbox. Mereka kan jangan jelas mereka ngomong migrasi dari S3 terus ke on-prem mereka gitu. Ya, teknologinya kan server sendiri. Antara mereka bikin ikut open source atau mereka bahkan bikin sebuah sistem sendiri nih untuk mereka melakukan atau store data gitu. Nah, itu tuh challenging Mas kalau kita perusahaan baru mulai ya, dan kita belum punya satu engineer yang se-capable itu. Gitu. Itu sumber daya manusianya harus siap dulu ya berarti ya. Iya, benar. Itu sih challenging, salah satunya tuh di sumber daya manusia Mas kalau aku ngomong. Dan ya itu juga alasan dulu kenapa pakai cloud, karena kan pada waktu itu kita pengen cepet banget dan orang-orang yang infrastruktur dulu itu minim, lebih banyak developer kan di Indonesia itu. Dulu rasionya 8:2 tuh infra sama developer. Jadi ya
perusahaan lebih milih udahlah pakai yang cepet aja gitu. Tapi sekarang kan nggak apa ya, udah lumayan nggak oversaturated lah di developer, jadi udah mulai oke. Kemudian kekurangan yang lain kalau di cloud ya, menurutku itu sebutan vendor login yang tadi Mas Riza mention, itu drawback yang cukup kuat untuk perusahaan. Karena perusahaan itu nggak bisa komit untuk stay di satu, nggak bisa menjamin ya akan stay seterusnya di satu provider. Karena kan kadang ada kebijakan-kebijakan manajemen atau investor yang mengharuskan mereka tiba-tiba geser. Kita punya contoh besar lah, salah satu di Indonesia yang apa ya, startup barusan migrasi kan, dan itu migrasinya benar-benar besar-besaran semua kan, semua dia pindah ya berarti ya. Iya, itu bertahap tapi benar-benar semua pindah gitu. Nah kayak gitu kan kita kalau udah pakai tools-tools yang vendor login, pas waktu pindah otomatis kita itu harus nyari alternatif tools yang sama ini di provider barunya, dan itu belum tentu ada. Kalau nggak ada kita harus bikin baru nih platformnya, bikin baru sistemnya sendiri dari nol, dan itu yang saya rasa challenging. Itu kenapa kadang-kadang ada juga tuh perusahaan yang memilih pakai cloud provider tapi mereka dari awal pakai VM gitu, terus mereka pakai open source untuk di dalam VM-nya. Jadi nanti kalau pindah ya tinggal setup si open source software-nya kembali di on premise gitu ya. Tapi jadinya kan kalau pakai kayak gitu ya nggak bisa memanfaatkan fitur yang dijual sama cloud tadi ya, itu sama aja kayak kita di on premise sekalian nggak sih, mending. Gitu. Iya. Atau ada solusi yang apa istilahnya infrastructure as code ya. Jadi kita bisa nulis kayak semacam script gitu ya. Saya bilang kalau infrastructure as code itu bukan menjadi solusi dari yang vendor lock tadi ya, itu lebih ke solusi untuk kita provision infra kayak pakai Terraform gitu ya contohnya. Tapi lagi-lagi ini saya rasa bentuknya ada tetap vendor lock. Bahkan Terraform itu bisa dibilang dia tidak bisa mengatasi kasus vendor lock, karena ketika kita pakai Terraform itu kita di sana kan kayak menjelaskan modulnya pakai apa gitu ya, cloud provider apa, pakai service apa, itu kita ketika pindah ke provider lain itu nggak bisa kita bawa sebenarnya. Itu biasanya infrastructure as code cuma bisa kita pakai untuk kalau tiba-tiba infra kita tuh hancur gitu atau ke delete, kita provision dengan cepat kayak gitu. Jadi saya rasa infrastructure as code nggak terlalu membantu, kecuali ya configuration management kayak Ansible atau semacamnya, itu lebih ke mempercepat aja proses setup. Nanti kalau pakai VMA, VMB, VMC cepet kayak gitu. Tapi ya tadi tetap sih untuk pindah ke on-premise cloud atau dari cloud ke cloud provider lain belum terlalu membantu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin on-premise, kalau di cloud kan sudah terkenal dengan scalability-nya gitu kan. Bagaimana dengan on-premise? Misalkan kita mau scaling, misalkan kalau kita ngomongin tools yang generik kan, misalkan kayak containerization, terus misalkan ada Kubernetes dan lain-lain. Itu kalau di on-premise seperti apa? Oke. Sebenarnya kan kalau di cloud semua scalability yang mereka jual itu sebenarnya scalability di level aplikasi, kan di belakang layar mereka itu juga tetap harus pasang server mereka, harus siapin server, terus supaya nanti kita bisa scale jumlah kontainernya jadi sekian gitu kan ya. Nah, otomatis kalau masih ada proses tersebut, kita bisa replikasi di on-premise dengan effort yang lebih tinggi. Jadi kita tetap, anggaplah sekarang kita punya sebuah VM, anggaplah 3 VM, kita jadikan cluster Kubernetes gitu ya. Terus kita running Docker di sana, kita running kontainer lah di sana. Kalau kita mau scale, ya kita bisa kok nambah node baru, nambah satu VM baru, kita register ke grupnya atau ke clusternya. Dan itu malah kita sama-sama simpel dengan kalau kita pakai cloud. Kita kan kalau di cloud tinggal klik jumlah node-nya dari 3 jadi 4. Nah ini mungkin prosesnya lebih panjang karena kita harus membeli VM baru, terus kita register gitu. Tapi ini juga kalau saya bilang ada positifnya kalau kita pakai on-premise. Kita jadi punya kontrol lebih tinggi ke masing-masing VM atau node-nya. Terutama di sisi security. Kalau kita pakai cloud kan mereka yang kontrol nih Mas,
Bahkan kita nggak Iya. bisa masuk ke dalam VM-VM-nya, apalagi kalau untuk kayak Kubernetes gitu. Kita cuma bisa masuk ke dashboard Kubernetes-nya, jadi kita nggak bisa masuk ke Ya. VM-nya. Itu kan kita challenging kalau kita mau melakukan hardening, kita mau kayak anggaplah meningkatkan security dari VM tersebut, itu kita nggak punya kapabilitas itu. Dengan kalau di on-premise kita tuh bisa dibilang hampir punya full control lah. Mungkin yang tidak punya cuma di level hardware gitu. Itu pun kita bisa atasi kalau pakai kayak bare metal service yang kita punya hardware-nya dan kita sampai bisa datang ke data center untuk lihat barangnya, fisiknya gitu ya, atau co-location gitu, itu kita bisa punya fisiknya, kita punya kontrol. Oh ini saya maunya pakai kipas jenis ini gitu kan, atau saya mau ganti nih model CPU-nya pakai model yang baru dan lain sebagainya. Itu kita punya kontrol lebih tinggi. Kalau di cloud nggak bisa. Kita cuma bisa Iya. milih mesin type yang mereka sudah sediakan. Kita nggak bisa, oh mesin type ini saya pengennya RAM-nya pakai yang sekian hash gitu ya, sekian, nggak mau saya nggak cuman pakai ini gitu. Atau CPU-nya saya mau yang overclock, ini nggak bisa overclock. Nah, kayak gitu-gitu kita nggak bisa milih kan. Di Ya. Ya. on-premise, terutama kalau kita pakainya colocation atau bare metal, kita punya opsi-opsi kayak gitu. Oke. Oh, berarti pada dasarnya kalau misalkan sebuah perusahaan memutuskan untuk, ke on-premise atau menggunakan service on-premise, artinya kurang lebih ya, secara sederhana, mereka, atau, para engineer atau DevOps yang ada di perusahaan itu, eee, membuat platform atau membuat cloud sendiri gitu Iya, ya? sepakat, sepakat. Nah, itu makanya sekarang ada satu percabangan dari DevOps Engineer yang disebutnya Private cloud? Platform Engineer. Oh, platform Namanya engineer. namanya itu Platform Engineer. Jadi dia itu fokusnya Oke. adalah membuat platform serupa dari apa yang ada di cloud gitu. Supaya mereka bisa menjalankan apa yang ada di cloud tapi dilakukan di on-premise gitu. Dan itu I sangat-sangat see. possible, apalagi sekarang udah banyak kok tools-toolsnya yang kita kadang bahkan nggak perlu buat ya. Jadi pakai open source software, itu semuanya udah available, jadi kita tinggal pakai dan konfigurasi ya. Cuma tadi konfigurasi itu kan mungkin satu hal, tapi yang sulit lainnya adalah integrasi antar softwarenya. Kan tentunya nggak cuma Oh satu tuh, iya, antar service ya? kita akan punya kayak kita punya platform untuk A, punya platform untuk B, kayak tadi database, gimana caranya spin up database supaya dia bisa fleksibel, kita kapan butuh si engineer atau si developer lah, nggak usah menghubungi DevOps nih, mereka platform untuk sama kayak di cloud, mereka tinggal klik kalau mau bikin database gitu. Nah itu platform. Iya. Jadi ya semua yang ada di cloud itu saya bisa bilang, ini mungkin dibilang overclaim, tapi saya percaya semua yang ada di cloud kita bisa bangun sendiri di on-prem. Asalkan kita tadi mau invest sedikit untuk membuat platformnya gitu. Ya nggak harus platform yang rapi atau siap dijual kayak cloud ya. Kan ujung-ujungnya kita sendiri yang pakai gitu. Iya. Oke. Ya tapi harus ada operatornya kan ya, DevOps Nah itu itu tadi ya, benar, tim DevOps benar. itu ya? Ya, Karena, kita berarti cuman dapat, mesin kosongan, mau diisi apa itu bebas, termasuk juga, melakukan virtualisasi di mesinnya kan ya? ya benar Mas. Itu Mmm. biasanya sangat possible, apalagi kayak bare metal gitu ya. Bahkan kalau kayak Ya. bare metal kita itu kadang-kadang bisa juga sampai di level kayak gini. Ya udah kita bare metalnya ini malah akhirnya kita kalau udah bikin platform ya, malah kita yang akhirnya jualan cloud kecil-kecilan itu ya juga bisa aja. Jadi kita bikin Oke, platform, oke. kita jual kecil-kecilan gitu, cloud. Jadi kita beli server di On-premise provider ya? lokal, terus kita bikin platform, ya udah kita bikin lokal. Ada kok sekarang itu mungkin Mas Riza pernah dengar teknologi-teknologi kayak N8N dan semacamnya, orang-orang itu kan N8N, oke. ya automation dan lain sebagainya. Itu mereka Ya. sebenarnya kan menyediakan sebuah platform untuk melakukan automation, tapi pasti di belakang layar mereka itu pakainya on-premise di lokal gitu biar murah. Kalau pakai cloud itu udah pasti membeludak sih biayanya. Ya, ya, ya. Gitu. Ini berarti kurang lebih hampir sama dengan apa yang dilakukan Amazon dulu ya? Jadi kan Iya, AWS itu, Amazon Web Services itu awalnya kan tim internalnya untuk menyiapkan infrastrukturnya Amazon.com kan ya. iya, Akhirnya benar, benar, mereka benar.
jadi bisnis unit sendiri dan akhirnya jadi sebesar sekarang gitu ya? Iya, itu dulu kan 2000 tahun 2000-an bahkan itu ya, 2005 itu Tahun mereka 2000-an ya? mulai launch. 2005 mereka launch ke publik, tapi sebelum itu dari 99 ini udah ada sebenarnya. Walaupun Iya. katanya platformnya itu bahkan ada sebuah jokes site gitu ya. Jadi mereka insider yang ngomong dulu kita aja bahkan nggak tahu cara klik ini, cara klik itu karena menunya sangat jelek gitu katanya. But it works, walaupun jelek tapi bisa dipakai gitu. Nah setelah itu karena mau dijual, jadi fokusnya adalah di UI-nya diperbaiki dan lain-lain. Akhirnya 2005 atau 2006 gitu itu mereka mulai di market itu. Jadi sebenarnya kita sekarang ya apa ya, kembali ke zaman itulah. Kita kembali ditarik lagi, kita pengen punya kontrol lebih banyak di server kita gitu. Jadi karena kita itu sekarang udah nggak di fase pengen deploy dengan cepat lagi, Mas. Kita sekarang pengennya kan aman gitu ya. Stabil Setelah ya? stabil itu yang Stabil. kita nggak bisa kontrol juga kan, karena Betul. apa ya, sesimpel gini aja. Kalau kita kan pinjem atau deploy di cloud itu kita ibaratnya ngekos gitu. Kita ibaratnya ngekos di rumah orang. Sedangkan kalau kita pindah ke on premise pakai bare metal atau semacam itu kayak kita punya rumah sendiri. Jadi kalau ngekos kita tuh masih ada was-wasnya kayak harga kosan tiba-tiba besok dinaikin. Semau mereka kan Mas. Kita nggak punya kontrol apapun untuk harga tersebut. Kemudian juga kita masih kadang-kadang juga harus memikirkan fasilitas di kos ini nggak boleh kayak contohnya kalau kos-kosan ada aturan, ini nggak boleh dikasih stiker, nggak boleh dikasih poster, karena mereka mau jaga supaya sesuai standar gitu. Nah gimana kalau kita itu orangnya kayak kreatif, pengen kamar kita itu kayak hardcore gitu ya, nggak bisa kan dilakukan. Jadi kalau di on premise kita tentunya punya power lebih tuh. Ini udah rumah yang kita bayar, ya udah. Ya tapi tetap challenging-nya adalah kalau di kosan ada bocor, ya kita tinggal ngomong pemilik kos, ya. Kalau rumah sendiri ada bocor, kita sendiri nih yang harus bapak-bapak yang harus handle bocornya gitu. Nah, iya, atau cari tukang gitu ya. Iya benar. Gitu. Iya. Oke, kalau ngomongin performance nih, performa dari yang on premise dan juga cloud. Misalkan biar apa apple to apple sama-sama VM lah, VM dengan ukuran yang sama. Itu ada perbedaan secara performa yang satu lebih bagus atau yang satu kurang bagus nggak sih sebenarnya? Ini agak sulit dan tricky sebenarnya pertanyaannya. Tapi kalau aku diminta jawab simple, sebenarnya apa yang ada di on-premise dan di cloud itu perbedaan secara performance. Sesimpel kalau di on-premise biasanya mereka cuma punya satu jenis mesin. Jadi mereka udah, anggaplah providernya pasti udah beli, kayak Bisnetgeo itu mereka sudah menyiapkan satu data center di sana, ada rak-rak di dalamnya ada server-server dan ini pasti chipnya, kayak prosesornya, memorinya itu mereka dibikin sama standarnya. Jadi kita pas waktu beli VM kita nggak bisa memilih kita mau pakai prosesor jenis apa. Mungkin kalau colocation kita bisa request ya, atau bare metal kita bisa request. Tapi di on premise mereka punya template nih. Kamu mau pakai, contoh kita mau pakai prosesor jenis lama supaya murah. Ada. Kita mau pakai prosesor terbaru nih, yang katanya semi kuantum gitu, ada tapi ya mahal gitu. Jadi mereka punya template tadi yang itu nggak ada di on premise. Tapi kalau kita anggaplah kita menggunakan satu pilihan yang sama gitu ya, satu mesin type yang sama, kita compare, tentunya performance-nya akan sama persis. Karena lagi-lagi performance itu kan cuma dipengaruhi kayak clocking di VM-nya, cuman dipengaruhi kayak clocking di prosesor, berapa frekuensi di memori dan kecepatan di memori dan semacamnya. Itu aja yang kita perlu pikirkan. Kalau itu apple to apple jumlahnya, ya harusnya akan sama. Dan dengan kondisi yang sama ini, harganya pasti biasanya lebih murah di on-prem. Gitu. Lebih murah di on-premise. Karena on-premise itu biasanya mereka memang kalau pas bikin HPP yang dihitung hanya biaya server, biaya listrik itu kadang nggak masuk hitungan. Kalau di cloud itu semua, kita sebenarnya menanggung
menanggung listrik yang kita pakai, menanggung cooling system yang kita pakai, menanggung harga rak yang kita pakai. Kalau di on-premise biasanya kita tuh hanya menanggung harga dari resource-nya gitu. Ini berangkat karena saya dulu sempat 8,5 tahun kerja di provider lokal ya, jadi tahu cara hitung-hitungan kerjanya dulu kayak gimana. Oke. Nah, ngomongin soal produknya Bisnet-Geo, saya punya informasi spesial. Jadi sekarang semua produk Bisnet-Geo lagi ada promo 10%. Jadi kalau teman-teman penasaran pengen coba, penasaran nih pengen coba yang yang on premise ya, produk on premise yang disediakan oleh Bisnet-Geo bisa langsung dapat potongan harga 10%. Jadi jangan dilewatkan karena kapan lagi kan kita bisa dapat promo gitu ya. Dan kalau teman-teman mau cek bisa ke bisnetgeo.com/promo/diskon tahunan. Nah, kita balik lagi nih ke pro dan kontranya ya. Jadi tadi mungkin bisa disimpulkan kalau cloud itu dia lebih fleksibel, kemudian untuk skalabilitasnya lebih mudah gitu ya, lebih dipermudah. Servisnya lebih lengkap, jadi kita tinggal pilih mau servis apa sudah disediakan. Lalu sebaliknya kalau on premise itu lebih stabil dalam artian ya secara servisnya memang dia harus kita siapkan sendiri semuanya. Terus biayanya lebih bisa diprediksi. Terus barang-barangnya atau servisnya bisa lebih dikontrol oleh kita sendiri gitu ya. Mau diapain juga bisa kita atur gitu ya. Termasuk juga jenis mesinnya tadi kayak prosesor, mungkin sekarang main GPU dan lain-lain ya. Iya, benar-benar. Oke. Nah, kalau misalkan nih sebuah perusahaan misalkan, wah kayaknya kita bisa boleh nih sedikit-sedikit pindah ke on premise. Kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan? Oke, good questions. Ini yang kadang kita missing. Kita kan kalau udah ada tren, kita bisa langsung ikutin tanpa planning. Pindah semua gitu ya. Kayak dulu ke cloud itu juga sama kan Mas sebenarnya. Kalau sama betul. Tahu pas cloud itu muncul semua berbondong-bondong pindah ke cloud, tapi mereka meninggalkan apa ya? Kalau kita nyebutnya tech debt lah ya, technical debt. Hutang technical yang mereka itu lupa tidak persiapkan di awal, jadi harus diperbaiki di akhir. Nah ini kalau aku sih semoga fenomena cloud exit ini tidak menyebabkan another cloud technical debt. Jadi harus mereka siapkan. Pertama nih, kita perlu assessment dari semua infrastruktur yang kita punya di cloud, mana yang bisa dan memang sebaiknya dipindah ke on-premise. Percayalah saya bisa 100% yakin bilang tidak semua resource cocok di on-premise. Memang ada resource-resource yang oke banget ditaruh di cloud. Gitu ya. Jadi kita nanti pilah-pilah dulu. Salah satunya yang paling oke di cloud itu adalah scheduler. Kayak kalau kita punya sebuah scheduler yang dia berjalan hanya 1 kali sehari atau 2 kali sehari dan nggak ada yang akses, jadi emang dia modelnya kayak cron job gitu, itu jalan di cloud sangat murah, karena kita cuma perlu bayar Rp20 per 1 kali jalan prosesnya. Rp20 itu kan nggak kerasa ya. Tapi kalau kita di on-premise itu overkill gitu, karena kita harus bayar semua satu resource VM-nya gitu. Jadi saya rasa kayak gitu-gitu masih bisa di cloud. Tapi kalau kita ngomongin kayak VM, storage, jadi yang kayak pakai prosesor dan memori tinggi, storage, kayak database dan lain-lain, itu salah satu prioritas untuk pindah. Gitu. Terutama kalau kita punya dan peduli terhadap PII atau personal identity information, kayak kalau perusahaan lama saya itu nyimpen KTP dan foto selfie. Mungkin Mas Ida pernah dengar perusahaan namanya Privy.id, itu kan kantor lama saya. Ya itu kan tanda tangan digital, dan kita kalau registrasi itu perlu foto tuh, foto selfie sama KTP. Kan kalau kita taruh di cloud, walaupun cloud provider yang ngeklaim mereka tidak akan buka, tetap ada regulasi yang mengatakan ini harus di-manage sendiri. Bahkan regulasi Kominfo meminta ini di-manage kita sendiri. Gitu. Jadi ya kondisi-kondisi tersebut mengharuskan kita untuk pakai on-premise. Gitu. Jadi kita pertama banget stepnya adalah pilah-pilah mana servis yang harus dipindah cloud, mana yang taruh di on-premise. Kalau udah, kita bikin skema migrasinya. Kita ada kok banyak
option untuk kita migrasi dengan mudah. Jadi nggak harus kayak mulai dari nol, benar-benar nol gitu. Kayak tadi kayak pemindahan data ya. Pemindahan data itu nggak apa-apa ya. Aku tadi kan kita nyebut Amazon, sekarang aku nyebut Google lah biar adil. Ya. Nah, GCP itu dia punya satu program juga untuk ini, program cloud exit. Bahkan mereka tidak melarang itu. Mereka punya program cloud exit. Kalau kita mengajukan ke mereka, biaya transfer data itu bisa digratiskan. Biaya transfer data keluar itu digratiskan sama mereka. Terus mereka menyediakan tools untuk migrasi database yang kita bisa install di VM. Ini untuk mengambil data yang ada di cloud. Dia bantu pindahkan ke VM tersebut. Nah, kayak gitu kan kita bisa assess apakah ada tools yang bisa membantu kita migrasi biar nggak dari nol dan effortnya biar lebih minim gitu. Terus juga langkah yang sedikit kelewat adalah menentukan cloud provider mana nih yang paling cocok sama kita. Bukan cloud ya, si provider on-premise-nya apa. Karena mereka benar-benar, ini lucunya di Indonesia, kita nggak punya standar baku untuk fitur yang bisa ditawarkan oleh provider. Jadi ada provider yang memperbolehkan klien untuk datang ke data center, ada provider yang tidak memperbolehkan. Ada provider itu yang dia VM-nya kaku, jadi kita beli ukuran segitu nggak bisa di-upgrade, nggak bisa di-downgrade. Ada yang dia fleksibel, kita bisa naikkan dan turunkan. Nah, jadi kita tuh harus, setelah kita tadi tahu list kebutuhan migrasinya, service apa aja, sifatnya kayak gimana, requirement-nya kayak gimana, kita assess lah. Gitu. Dan menurut saya, setelah apa ya, saya udah cukup sering kerjasama sama Business Geo untuk workshop nih. Udah sering banget, jadi kita pernah pakai VM mereka, kita pernah pakai bare metal mereka, pernah pakai Kubernetes service mereka. Business Geo ini aku bisa bilang salah satu yang paling mature kalau di VM dan bare metal service di Indonesia, karena flexibility kita untuk ngontrol firewall, ngontrol resource itu mudah banget. Dashboard yang mereka bikin untuk kayak VM itu enak banget dipakainya gitu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kita perlu cek dulu. Bahkan apa ya, trial aja nggak apa-apa kan, nyoba satu VM supaya kita tahu fungsionalnya kayak gimana secara keseluruhan, baru nanti kita mulai pindah satu persatu. Gitu. Terus ya tadi PR tambahannya, kita harus assess apakah human resource kita, tim kita itu siap dengan migrasi ini, gitu kan. Kadang kalau nggak siap, nanti ujung-ujungnya malah di prosesnya mereka akhirnya kayak ya malah ngerusak gitu, ngerusak apa yang udah jalan, gitu. Itu sih. Terus ya, apakah kita udah siap menanggung resiko apa ya? Tadi kalau aku ngomong untuk nge-training karyawan kita supaya mereka bisa up to date gitu. Karena kan kalau di on-premise kita harus mengupgrade teknologinya sendiri nih. Kayak tiap servisnya. Kalau di cloud kan mereka akan manage itu, tidak akan menghandle itu. Kita kan sekarang enggak. Jadi kita harus training orang-orangnya supaya siap, informasinya juga up to date yang dia dapat gitu. Itu sih paling challenging-nya. Kalau migrasinya sendiri nanti pasti sama aja kayak kita dari on-prem ke cloud dulu, sekarang kita tinggal balik gitu. Tapi ya tadi proses planning-nya itu yang kadang lebih effort. Iya, proses mencari service apa yang spesifik untuk satu cloud, bahkan antara satu cloud sama cloud yang lain juga ada punya spesifik service yang berbeda ya. Iya, misalkan itu kan kayak apa, Google tuh ada BigQuery, nah, di cloud yang lain kan nggak ada gitu kan. Iya. Terus kalau di AWS itu ada semacam, ada banyak sih, ada Redshift, ada apa lagi tuh, ada DynamoDB yang mungkin sama-sama dokumen database tapi kan berbeda ya, sama kayak MongoDB itu beda ya. Dia formatnya memang dokumen, tapi dia bukan untuk kayak bukan sesimpel NoSQL biasa kan. Itu yang kita nyebutnya vendor login tadi ya Mas ya. Vendor login, betul. Memang itu dibikin oleh si provider supaya orang-orangnya jadi disebut login itu kan supaya mereka kayak terikat gitu. Jadi terikat, nggak bisa keluar karena nggak ada nih alternatif lain. Kamu harus pakai ini kecuali kamu mau pindah dan pindah satu-satu dari nol, dan biasanya pindahannya nggak pakai tools karena kayak gitu kan format dan strukturnya beda banget. Ya pindahannya biasanya dari aplikasi nih, kita bikin API atau bikin satu
tools sendiri untuk ngambil data ke sana, nge-read terus nge-write ke baru, dan itu kan effort. Makanya orang-orang Oh kadang-kadang iya betul. ya udahlah yang itu ditinggal di cloud aja gitu kan keputusannya. Itu nggak apa sih, itu menurutku bagian yang kita bisa tolerir kalau kita migrasi. Yang kita bisa apa ya, kalau kita sebutannya bercandanya itu kayak ambil yang low hanging fruit dulu aja untuk dimigrasi. Paling gampang kan VM gitu ya, paling dekat VM ya, dari jangkauan kan VM. Terus VM. kayak kalau kita udah punya Kubernetes, ya udah Kubernetesnya dipindah dulu, nanti perlahan kita pikirkan masalah database dan lain-lain gitu. Oke. Oh berarti solusi bare metal atau on premise yang disediakan oleh contohnya misalkan Bisnet Geo ini untuk Kubernetes sudah ada ya servisnya ya? Udah pernah salah satunya pakai yang Kubernetes, namanya Neo Kubernetes kalau di Iya Bisnet. Kubernetes ya. Kita bisa beli langsung sama Bisnet, di setupkan klasternya, tapi ini nih perbedaannya, kita punya kontrol full ke masing-masing VM di belakang Kubernetesnya. Kita bisa SSH masuk. Kalau di cloud itu kita nggak bisa, kita cuma bisa panggil Nggak bisa dari ya. kayak apa ya, command line toolsnya mereka kayak kubectl atau pakai dashboard Ya, Kubernetes. Nah, kalau di dashboardnya Bisnet ya. kita bisa akses full ke dalam SSH-nya. Kita bisa ubah di sana, kita anggaplah mau strengthening, mau hardening, bisa dilakukan di masing-masing nodes gitu. Iya. Oke. Nah, tadi melanjutkan sedikit yang tadi misalkan apa service-service yang login ya kayak misalkan tadi apa BigQuery, terus juga kan kalau sekarang kita butuh storage, kita butuh misalkan apa CDN. Kalau saya sih banyakan pakainya Cloudflare dan lain-lain gitu ya, yang buat firewall juga gitu. Nah, kalau di on premise sendiri ya berarti kita harus setup sendiri, atau mungkin berarti solusi yang lebih masuk akal mungkin lebih ke tadi Mas El juga sempat sebut bahwa yang login ya udah, jadi kita solusinya hybrid aja gitu ya? Iya, solusinya kalau aku rasa sekarang hybrid itu udah nggak jadi masalah. Hybrid ya? Dulu mungkin hybrid ini challenging karena gini Mas, provider cloud itu kebanyakan dulu belum punya data center di Indonesia. Terdekat ada di Oh iya, Singapura. Dulu kan betul gitu tuh, betul. zaman 2016, Ya 2018. Tapi sejak ya, kalau sekarang hampir semua 2019, udah ya? udah ada di Jakarta semua nih, udah ada di Udah di Indonesia. Jakarta. Koneksi Iya. antara cloud dan data center kita, kalau anggaplah kita nyebut aja Bisnet Geo gitu ya, itu koneksinya udah sama aja kayak kita lagi apa ya, di satu tempat yang sama. Bahkan ada kemungkinan mereka itu ada stay di satu data center yang sama, cuma beda room gitu aja. Itu sangat possible gitu. Jadi vendor login dan hybrid connectivity ini sudah tidak lagi menjadi masalah. Kalau cuma mau achieve kayak 100 Mbps per second koneksi antar on-prem dan GCP-nya itu achievable banget, atau AWS gitu ya. Bahkan anggaplah mau ngejar 500 Mbps itu masih possible karena mereka itu biasanya dekat banget antar data center. Kalaupun enggak, kalaupun mereka beda data center, antar data center ini pasti mereka punya dedicated interconnect tuh, interkoneksi yang mereka dedicated emang antar data center ini untuk komunikasi. Jadi ya super cepat gitu sih Mas. Tapi ya kalau ada alternatif lain yang bisa dilakukan kayak gini deh. AWS tuh punya S3. S3 itu kan sebenarnya vendor login tuh. Betul. Tapi kita punya alternatifnya namanya kayak Minio. Itu open source yang dia pakai protokol S3. Protokolnya doang. Jadi tampilannya beda, secara struktur nanti di dalam apa ya, logic hard disknya beda, tapi protokolnya sama S3. Jadi dari aplikasi nggak perlu melakukan refactor tuh. Dia tetap tinggal pakai S3, pakai secret key dan access key sama persis. Nah kayak gitu dia Cara bisa aksesnya dipindah sama, tuh. Kita bisa pindah ke data center menggunakan alternatifnya secara open source. Tapi kalau kayak tadi dimention BigQuery, itu emang Google sengaja banget nggak ngeluarin apa ya di belakang layar BigQuery itu kayak gimana. Jadi orang-orang nggak ada yang bisa pakai, nggak ada yang bikin open source untuk alternatifnya tuh, gitu. Iya. Okay. Apalagi ini sih mungkin Mas, beberapa hal yang kita belum bisa keluar dari cloud itu tools untuk yang mereka spesifik di provider mereka kayak GCP itu kuat banget di AI ya. AI tools mereka kan kuat banget tuh.
ada kayak Vertex AI untuk training dan lain sebagainya. Kalau Azure belum disebut sama sekali dari dia. Kalau Azure itu dia kuat banget di identity provider mereka, karena mereka kan dari Microsoft ya, mereka udah terbiasa pakai kayak LDAP gitu. LDAP sekarang Ya, mereka punya Azure Entra ID gitu. Itu nggak bisa mereka replicate dimanapun karena ini vendor lock banget. Tapi perusahaan-perusahaan corporate lebih suka tuh pakai kayak gitu LDAP dan lain sebagainya. Jadi ya yang kayak gitu ya kita keep aja di sana. Kita pakai fitur tersebut, tapi ya tadi meminimalkan resource dan payment kita VM kita taruh di on premise gitu. premis. Oke. Kalau ini nih, mungkin buat teman-teman, web developer atau spesifiknya front end biasanya kan, wah mau deploy gampang banget pakai Vercel, pakai Netlify, atau mungkin, zaman sebelumnya tuh Heroku gitu. Oh Kalau iya, benar. kalau misalkan kita mau pakai, ini misalkan saya mau spin up VM sendiri, baik itu di cloud ataupun di on premise gitu. Kira-kira ada nggak sih service yang bisa buat ngegantiin, jadi saya tinggal git push aja, terus dia otomatis deploy gitu. Ada nggak sih, tools-nya atau, alatnya untuk, bikin kayak gitu? Sebenarnya sangat gampang sebenarnya Mas, apalagi di Hmm, zaman sekarang ini memang udah eranya otomasi ya, udah ya, ngelewati malah fase era otomasi itu. Kita kalau pakai anggaplah GitHub aja, GitHub itu sudah menyedia, anggaplah kita tinggal dockerize aplikasi kita, itu aja paling challenging-nya. Jadi dari ya, aplikasi front end kita siapkan Docker file, ya Docker filenya ini nanti akan dibuild oleh GitHub pakai GitHub Actions atau GitHub GitHub Action, oke. Workflow. Nah, dari Uh-huh. GitHub Action ini sudah ada modul sendiri untuk nge-deploy ke cloud provider pakai SSH contohnya kalau kita VM. Kita Oh, pakai SSH oke. key, gitu ya. SSH key-nya kita tinggal jadikan secret di GitHub. Nanti mereka akan otomatis mengirimkan image terupdate-nya ke dalam VM, terus dia akan spin up, contohnya bisa pakai Docker Update, bisa pakai Docker Compose juga kalau kita mungkin punya multi container ya. Image, Udah, ya. iya. Ya udah kita tinggal Oke. push aja ke repo, nanti reponya jalan sendiri tuh si automationnya ke VM gitu. Jadi ya nggak terlalu ribet gitu. Cuman mungkin Betul. konfigurasi awalnya aja yang kayak di VM-nya kita perlu install Docker gitu. Tapi saya rasa dengan adanya AI, hal itu tuh kayak sekarang udah nggak jadi challenge nggak sih? Udah Minta gampang aja ke belajarnya AI, ya. tolong bikin script untuk setup Docker gitu aja sama mereka pasti kan Hmm, itu hal yang easy gitu, nggak mungkin ada salahnya gitu, nggak kayak kalau kalau request mereka ngoding mungkin masih banyak salah logiknya. Tapi kalau kayak iya, iya. minta command line untuk install sesuatu tuh saya sih belum pernah ngalami mereka ngasih yang salah gitu. Jadi Oke. Oh, easy lah berarti sekarang. ya, sekarang ini berarti, teman-teman yang, yang sudah terbiasa mungkin, menggunakan service-service, baik itu cloud atau yang lebih spesifik lagi kan kayak Vercel, Netlify, dan lain-lain Iya, itu, berarti PR-nya adalah belajar, teknologi kontainer ya, seperti iya Docker, benar, Container, dan lain-lain gitu ya. Oh, benar berarti sih. di VM-nya juga kita harus, install si Docker-nya ya buat Iya, buat dia cuman supaya bisa. uh, dan installnya sebenarnya ini sesimpel ada satu line aja mas, satu baris aja. Itu Oke, oke. di dokumentasinya Docker tuh benar-benar kalau kita mau pakai Community Edition gitu ya, Docker yang Ya. Community Editions dan Docker Engine yang Community Edition itu kita tinggal jalankan satu scriptnya udah running. Setelah itu kita tinggal setting si GitHub Action-nya untuk ngedeploy dan itu pun dimudahkan, kita nggak usah jalankan di GitHub Action-nya, nggak usah jalankan run command, itu nggak usah karena modul mereka udah nyiap, ada modul untuk SSH ke server, ada modul untuk deploy Docker gitu. Kita tinggal parse Dockernya tadi di mana Docker filenya gitu doang. Jadi ya Hmm. sangat-sangat gampang sekarang itu. Kalau dulu tuh saya rasa di 2019 kalau kayak gini tuh kita harus bikin script pakai bash gitu, pakai bash script, Iya, iya. terus bash scriptnya nanti di trigger pakai CI/CD atau pakai cron job itu dia ngecek apakah ada image baru, kalau ada dia ngedeploy gitu-gitu kan. Oke. Itu dulu manual banget. Sekarang Iya, ini udah benar. dimudahkan. Ya, Tapi jadi meskipun saya sendiri pakai heeh, Netlify, saya sendiri pakai Netlify, Netlify. pakai
apa namanya, Vercel, tapi untuk development proses tuh, kalau kita lagi bikin aja dan untuk demo contohnya ya, demo Demo ke ya. klien, tentunya kalau udah deploy saya udah nggak pakai, karena tentunya kan kalau kayak Netlify ataupun Vercel biayanya mahal banget Mas kalau kita udah Betul. live production. Itu Iya, percaya, iya. saya pernah hitung perbedaannya sampai 9 kali lipat lebih mahal daripada kita deploy di VM. Itu Iya. saya pernah hitung sendiri, karena kita benar-benar itu dimanjakan udah. Itu udah bukan lagi infrastruktur as a service, tapi kan platform as a service ya. Jadi kita Platform udah ya. di platform untuk deploy, semuanya di manage mereka di belakang layar, biayanya mati-matian kalau udah production. Tapi ya tadi mereka selalu bilang, kalau request-nya masih di bawah sekian, ini gratis gitu kan. Gratis Nah, itu ya. makanya cocoknya kalau saya rasa untuk development proses, demo ke klien dan lain sebagainya. Tapi kalau udah real mau diakses orang ya memang kita udah harus pindah sih. Iya, ini next level lagi apa vendor login-nya kalau kayak Vercel, Iya Netlify dan benar Mas. lain-lain. Itu kita bahkan kadang-kadang harus nge-follow structure mereka gitu kadang-kadang kan. Jadi kita mau Iya, nge-deploy tempat lain agak sulit tuh. betul. Apalagi kalau yang Vercel nih, mereka punya framework sendiri kan Next.js itu kan, dan itu Iya juga benar Mas. kalau mau kita deploy ke deploy sendiri tuh agak-agak tricky juga, beberapa komponen Iya, ada yang nggak jalan. sepakat, sepakat, sepakat. Oke, berarti intinya sebenarnya penggunaan cloud atau on premise dua-duanya ada pro dan kontra, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuman kita perlu awareness ya, kita perlu aware bahwa kita pakai service cloud, pakai service cloud-nya yang mana gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan nih katakanlah ada teman-teman yang saya mau bikin startup gitu atau mau bikin produk, bikin bisnis gitu. Kira-kira kalau baru mau setup banget itu biar apa ya, biar nggak tech debt atau menyesal kemudian, kira-kira kalau dari sudut pandang antara on premise atau cloud itu apa yang harus dipakai atau dipersiapkan? Apakah kita langsung ke cloud aja atau langsung udah on premise aja deh gitu atau gimana? Oke, kalau untuk yang baru banget mulai, malah saya itu selalu menyarankan sebenarnya ke cloud dulu aja. Karena tentunya hampir semua startup yang mulai itu biasanya startup ini kan hasil-hasil hackathon yang isinya cuma 5 orang, kadang-kadang kan timnya cuma Iya, ada timnya terbatas ya. gitu, ya, terbatas timnya. Kalau kita pakai VM, nanti waktunya akan lebih banyak dipakai untuk manage troubleshoot ya, manage setup dan troubleshoot VM-nya. Gitu kalau Oke. di on premise. Dan saya rasa itu juga nggak bisa disolusikan dengan kayak nanti bisa minta bantuan tim support, itu nggak bisa, karena percayalah kalau awal-awal startup dibikin tuh mereka pasti begadang-begadang gitu. Kalau ada kendala sekarang nunggu diperbaikinya besok kan sulit. Maka biasanya disarankan pakai aja tools-tools yang udah siap pakai, kayak kalau di GCP ada Cloudrun, kalau di AWS tuh ada kayak ECS yang dia itu benar-benar kita tinggal dockerize aplikasi kita deploy ke sana, kita udah nggak tahu tuh apa di belakangnya kayak gimana, pokoknya running gitu aja. Dan mereka memudahkan kita tuh untuk kayak nanti scalingnya dan lain sebagainya. Jadi kalau ini sekarang customernya masih 50, ya udah kita pakai satu kontainer, kalau udah banyak nanti kita scale gitu. Mungkin untuk menghindari tech debt, tips dari saya itu lebih ke walaupun pakai cloud ataupun pakai on premise, jangan jangan asal deploy gitu. Jadi kita bikin aja standar yang dimana standar ini akan memudahkan kita untuk migrasi. Salah satu standar paling gampang itu adalah pakai Docker. Itu udah standar internasional yang paling gampang. Kita nanti dari package, kita mau pindah ke on premise, kita mau pindah ke cloud lain, kita mau ganti kayak dari VM menjadi Kubernetes, apapun itu nggak ada refaktor proses yang kita perlu lakukan. Tapi bayangkan kalau kita masih manual, kayak anggaplah ada yang pakai Laravel gitu ya, kita setup manual tuh dependensinya, PHP modulnya manual pakai command line gitu di ini kan ya effort gitu. Walaupun pakai kayak Python gitu, Python modulnya kan kita tetap harus install satu-satu. Nah, kalau pakai Docker kan itu udah dilakukan. Nah, standarisasi tersebut nggak cuma Docker nih, mungkin ada beberapa hal lain kayak
kita biasakan artifak itu disimpan di sebuah repository atau artifak registry supaya next time kita nggak perlu nge-build ulang nih artifaknya, kita tinggal pindahkan atau semacamnya. Banyaklah standar-standar yang bisa kita lakukan di awal, effortless kalau saya bilang. Kayak Docker file itu kan satu baris aja, jadi satu file aja. Sebenarnya effortnya nggak tinggi gitu. Tapi ini impact-nya besar gitu. Jadi kita fokus ke hal-hal yang low effort tapi high impact untuk proses kita ke depannya gitu. Jadi biar nggak jadi tech debt gitu sih Mas Izat. Kalau masalah mau ke on-prem atau ke cloud, tergantung kondisi timnya. Kalau sudah ada tim yang capable untuk manage server, mending on-prem dari awal. Akan lebih murah untuk mereka. Tapi kalau belum ada timnya, pakai cloud untuk flexibility dan ya tadi, biar easy aja. Biar easy, iya. Jadi sebenarnya lebih tergantung kepada sumber daya manusianya ya? Ya, benar. Itu faktor utama sih Mas, dibandingkan Faktor utama ya? kayak masalah keuangan dan lain-lain. Karena di awal-awal selama kita masih kecil jumlah pengaksesnya atau kita masih development, spending kita itu akan sama aja sebenarnya mau di cloud atau mau di on-prem. Nggak akan terlalu kerasa. Nanti akan kerasa banget ketika kita udah scale sampai ribuan pengunjung gitu. Itu mulai akan kerasa tuh kalau di cloud pasti lebih bengkak. Nah, kalau ada teman-teman yang tertarik nih mau lebih lanjut, misalkan belajar cloud atau mau nanya-nanya nih ke Mas El, mau konsultasi lah, lebih baik on-premise, cloud, atau mau belajar Docker tadi, container, Kubernetes, itu aktifnya di mana kalau Mas El? Oke, sebenarnya aku kalau untuk professional level connections, aku mostly aktif di LinkedIn. Nanti dicari pakai nama El Muhammad, nanti tambah aja El Muhammad, Khalid, CHOLID, nanti pasti ketemu. Dan kalau di sosmed lain, aku biasanya juga aktif di Twitter. Itu aku biasanya nge-tweet random aja kayak ada teknologi baru, aku testing, terus running apa enggak. Terus kadang aku juga sering banget compare fitur dari kayak aplikasi solusi B gitu ya. Itu biasanya di Twitter random-random. Itu nanti handle-nya pakai LTROVERT gitu. Nah, itu sebenarnya semua sosmed saya pakai nama yang sama sih. Gitu. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas El Muhammad udah mampir-mampir ke channel ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaatnya, bisa menentukan mau solusi yang mana, karena semua solusi ada plus minusnya, ada positif dan ada negatifnya, digunakan sesuai kebutuhan aja ya. Kita ketemu lagi lain kesempatan, sampai jumpa. Bye. Alright, sampai jumpa. Thank you Mas.